Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana mengupload file CSV ke dalam Moodle sehingga kita bisa menambahkan atau mengupdate data user yang ada di LMS kita. Pertama kali kita pahami dulu bahwa kita memang memiliki sebuah file berextension CSV yang isinya adalah data tentang user. Pembahasan data CSV ini ada pada video yang lain, ya. Jadi kita tidak bahas di sini. Nah, formatnya paling tidak itu ada username dipisahkan dengan tanda koma, first name, last name, dan email. Jadi baris yang pertama itu harus berisi nama field. Ya, ini yang paling basic. Nanti kita bisa tambahkan lagi kolom yang lain di sebelah kanannya. Lalu ke bawahnya itu sejajar, sejalan dengan data yang kita miliki. Nah, masuk ke menu Site Administrator, kemudian masuk ke User, lalu ke Upload Users, ya. Bentuk tampilannya mungkin kalau Anda pakai theme yang berbeda, mungkin agak sedikit berbeda, tapi prinsipnya adalah Site Administration, User, dan Upload User. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh admin, sistem admin, dan manager. Lalu kita akan masuk ke dalam sebuah menu, yaitu menu upload data CSV. Ya, caranya Anda bisa choose file, klik di sini, lalu Anda akan muncul menu upload atau pemilihan file yang akan diupload. Atau kalau Anda punya file manager, biasanya pada file tersebut Anda tinggal klik and drag masuk ke area file ini. Nanti dia akan berubah warna. Nah, ketika proses uploadnya berhasil dengan baik, lalu selanjutnya kita bisa pilih atau kita tentukan spiriternya apa ini, ya. Jadi jangan sampai salah, kalau enggak nanti data kita dipisah-pisahnya berdasarkan field tadi akan tidak pas. Nah, singkat, kita bisa langsung upload users. Ya, kalau Anda merasa ada encoding yang lebih cocok, Anda bisa pilih encodingnya. Encoding ini kayak semacam karakter umum daripada teks yang kita masukkan. Ya, misalkan ada bahasa yang ada huruf-huruf khususnya, ada tanda A dan titik 2 di atas seperti bahasa dari negara-negara Eropa gitu, ya. Nah, ini kita harus pakai encoding yang cocok. Tapi secara umum biasanya ini nggak kita otak-atik, ya. Standarnya seperti itu. Kemudian preview rows ini adalah banyaknya baris yang akan kita lihat sebelum betul-betul filenya tadi itu diproses untuk dimasukkan ke dalam database kita. Lalu kalau kita upload, ya, maka kita akan masuk ke dalam suatu arena upload user preview. Nah, ini betul-betul bagian terakhir sebelum nanti datanya akan diupdate ke dalam database LMS kita. Status sebelah kanan ini itu akan tergantung kondisi daripada data kita ini. Ya, kalau misal data ini baru dan seterusnya statusnya tidak ada, maka di sini kosong. Kalau misalkan ternyata data ini adalah data yang sudah ada, artinya username ini sudah ada di LMS ataupun email ini sudah ada di LMS, maka di sini akan statusnya akan menunjukkan bahwa data itu sudah ada di LMS. Nanti kita bahas pada video berikutnya. Kemudian kita perhatikan di setting yang upload type. Ya, di sini kalau kita klik akan punya 4 pilihan. Pertama, add new only and skip existing user. Artinya kalau di sini ada existing user, maka yang ditambahkan hanya yang add saja, yang new saja, yang ditambahkan ke dalam database. Yang data existing akan diabaikan. Kalau kita pilih yang kedua, add all, artinya baik yang existing maupun yang baru itu ditambahkan. Hanya saja kalau data yang sudah ada, ternyata misalkan username student 1 ini sudah ada existing user di sini statusnya, maka kita tetap akan menambahkan data baru, tetapi sistem akan menambahkan append number to usernames if needed. Jadi nanti akan ada student 1. Jadi nama username-nya akan student 11. Ya, karena student 1. Ya. Nah, ini tergantung kebutuhan kita, ya. Nah, kalau memang itu dianggap sebagai user yang berbeda, maka dia akan menambahkan data student yang berbeda atau data user yang
berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, add new and update existing user. Artinya yang baru ditambahkan. Kalau user yang sudah ada, maka sifatnya update. Kemudian yang terakhir, update existing user on demand. Ini sudah jelas, berarti yang data baru tidak ditambahkan, tetapi data yang sudah ada, dia akan update sesuai dengan data yang ada di file CSV kita. Lalu new user password. Ya. Kalau kita tidak ada data password pada CSV kita, maka sistem akan meng-create password tersebut. Ya, dengan acak. Lalu password tersebut infonya akan dikirim via email yang kita masukkan di sini. Ya, tentunya alamat email ini harus yang tepat ya, yang benar gitu. Kalau alamat email tidak benar, maka dia tidak akan terkirim kepada user yang bersangkutan. Nah, kalau seandainya data di CSV kita ada satu kolom tambahan namanya password, lalu di bawahnya itu adalah data-data passwordnya, maka kita perlu memilih pilihan yang pertama. Kenapa? Karena nanti sistem akan tahu bahwa oh ini ada nih data passwordnya, maka password yang ada itu akan dimasukkan ke dalam data usernya dengan membaca file CSV-nya. Ya, jadi tidak di-create secara random oleh sistem. Kemudian standardized username. Ini biasanya defaultnya selalu yes, dan ini disarankan tetap yes. Karena apa? Karena proses ini, status ini akan dilakukan standarisasi terhadap username yang kita usulkan. Misalkan di sini ada username 1, student 2, student 3 gitu ya. Maka kalau seandainya di sini ada huruf besar, status ini akan membuat sistem kita itu memberikan perbaikan ke dalam username itu menjadi huruf kecil semua. Convert the username to a lowercase. Jadi setiap ada huruf besar akan dikonvert menjadi huruf kecil. Terus yang kedua, kalau ada spasi atau ada illegal karakter, misalnya ada tanda sama dengan, ya, maka itu akan dihapus oleh sistem, akan diperbaiki. Ya, jadi ini sangat penting, karena kalau tidak demikian, maka username-nya nanti tidak akan bisa terbaca ketika si user akan melakukan login. Nah, kembali ke pilihan yang sebelumnya tadi, kalau seandainya ada data password, nah kita perlu memilih field required in file. Ya. Lalu Anda perhatikan di bawah itu ada force password change. Kalau pilihannya none, maka user tersebut sudah langsung masuk dengan menggunakan password ini, selesai. Tapi kalau force password change ini Anda pilih yes, maka ketika user baru ini login dengan passwordnya dia, sebelum dia berhasil login, tapi sebelum itu maka dia akan dipaksa untuk mengganti passwordnya. Ya, maka di sini disebutkan force password change. Ya, sehingga si user tersebut akan ganti password, karena bisa jadi file ini atau password ini kan sama semua. Jadi semua orang akan punya password awal yang sama. Ya. Nah, tapi kita ingin setiap user harus menjaga privasi mereka dengan memasukkan password sesuai dengan preferensi yang mereka ada. Nah, kalau data yang sudah berhasil diupload, ya contoh data kita ini sebenarnya ternyata tidak ada yang double, artinya tidak ada data student 1, 2, dan 3 ini yang sudah ada di dalam database. Dan semuanya statusnya new user. Ya, new user, kemudian di sini passwordnya sama semua. Ya, authentication-nya secara default dia dianggap sebagai authentication manual. Ya, lalu suspended account juga no, artinya user ini aktif. Nah, di sini statusnya users created 3, berarti memang kita punya data cuma 3 tadi, dan 3-3-nya berhasil di-create, berhasil dibuat. User having a weak password 0. Jadi password yang dimasukkan di sini itu memenuhi standar password yang diharapkan oleh LMS. Standar passwordnya secara default biasanya ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan non-alphanumeric karakter dengan jumlah karakter minimal
6 karakter. Di sini kita punya lebih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 malah. Gitu ya. Jadi no errors. Ya, lalu kita continue, maka selesai database user kita akan masuk ke dalam data LMS kita. Demikian, selamat mencoba. Terima kasih.